warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya. Kita bertemu kembali di pelajaran IPS. Nah, kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Perhatikan gambar berikut. Gambar 1, interaksi di pasar sebelum pandemi COVID-19. Gambar 2, interaksi di pasar di masa pandemi COVID-19. Dari gambar tersebut, pertanyaan apa ya yang ada di benak kalian? Mungkin salah satu pertanyaan tersebut adalah, di mana mereka berinteraksi? Mengapa terjadi interaksi jual beli? Apa penyebab mereka berinteraksi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian ruang, 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, 3. Menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang, 4. Menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang dibutuhkan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah bumi, ini adalah rumah, ini adalah hutan, ini adalah laut, dan ini adalah pasar. Apa keterkaitannya? Pasar, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Laut, ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Hutan, ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Rumah, ditempati manusia sebagai tempat tinggal. Dan bumi, semua diisi oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Nah, kalau begitu, pengertian ruang apa ya? Dari ilustrasi yang tadi sudah diberikan, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Wilayah A adalah penghasil sayuran, sedangkan wilayah B adalah penghasil ikan. Bentuk kondisi saling bergantungan untuk terjadinya interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi. 2. Kesempatan antar ruang. 3. Kemudahan transfer. Saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau yang disebut dengan surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu barang atau produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh barang atau produk tersebut. Contohnya, wilayah A yang biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C, dan juga sebagai penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasi lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antar wilayah A dengan B mulai melemah. Kemudahan transfer. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Karena kita ketahui pengangkutan barang atau juga orang membutuhkan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi.
Sebagai contoh, seseorang yang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, maka tidak bisa dilalui dan tidak ada yang namanya interaksi, baik itu jual beli atau proses perdagangan. Intinya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan penuh semangat. Kita jumpa pada pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.